Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 10 MIPA? Senang sekali pada kesempatan kali ini Pak Sabar bisa hadir menemani pembelajaran jarak jauh anak-anak sekalian di matematika peminatan. Mudah-mudahan masih ingat pembelajaran kemarin konsep vektor dan juga anak-anak sudah mengerjakan penugasan-penugasan yang Pak Sabar berikan. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Silakan disimak video berikut ini. Kita akan belajar tentang yang namanya vektor posisi. Vektor, jelas ya tulisannya ya. Vektor posisi. Oke, vektor posisi. Baik, apa itu vektor posisi? Jadi vektor posisi ini adalah vektor yang menyatakan, ya, jadi pengertian. Jadi vektor posisi itu adalah vektor yang menyatakan, posisi suatu titik. Nah, ini yaitu posisi suatu titik. Posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Koordinat kartesius biasanya ya. Nah, vektor posisi ini titik pangkalnya di O. Jadi vektor posisi ini titik pangkalnya, titik P-nya berpangkal di titik O. Berpangkal itu berpusat. Ya, berpangkal di titik O, pusat koordinat. Maka dan berujung pada titik P dan berujung pada titik P. Jadi O ke P. Jadi dari O ke P, maka sering ditulis dengan OP, bukan OPA ya. Nah, berarti vektor OP. Atau gimana kemarin penulisannya? Huruf kecil juga bisa ya. Bisa juga ditulis dengan huruf kecil P. Nah, seperti itu. Oke, ini dia. Jadi Papa ulangi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Vektor posisi titik P, pangkalnya di O, berujung pada titik P. Oke, kita contohkan. Kita contohkan misalnya yang B ini vektor posisi titik pada R2. Masih ingat kemarin R2 apa? Masih ingat R2? Dua dimensi. R2 itu dua dimensi. Dua dimensi itu panjang dan lebar saja. Nah, karena ada titik pangkal koordinat, maka dia menggunakan koordinat kartesius. Ya. Nah, gini nih. Nah, begini ya. Kita kasih nih skalanya. Nah, anak-anak bisa coba nanti disalin kembali. Ini kita bikin. Berarti ada X, ada Y. Oke. Ini 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kita juga bikin bawahnya. Ini negatif X ya. Min 3, min 2, min 1. Mudah-mudahan masih ingat ya pelajaran ini ya. Min 1, min 2, min 3. Oke, kita ambil contoh. Misalnya titik A. Titik A itu apa ya? Kelihatan ya? Oke. Titik A itu misalnya 6,2. Maka vektor posisi titik A, maka vektor posisi titik A
adalah titik A adalah bis A kecil, atau juga titik A adalah gimana tadi? Berpangkal di O berujung pada titik P. Nah, kita lihat dulu. A berapa di sini A? Misal contoh nih ya. A-nya 6,2. Ambil nih 6. Ini X ya, ini X, ini Y. Positif, berarti di kuadran 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Ini 6. Lalu 2, 1, 2. Nah, kita ambil nih titik garis. Nah, ini misalkan lurus. Nah, disinilah titik A. Nah, maka vektor posisi titik A dari O ke A. Dari O ke A. Dari O ke A. Nah, gini dia. Ya, adalah 62. Nah, 62. Tinggal kita garis pangkal. Nah, ini dia. Ini cara menggambarkannya. Mudah, sangat mudah ini. Ini sangat mudah. Ambil contoh kedua. Kita ambil contoh selanjutnya. Misalnya titik B. Titik B-nya adalah min 3,4. Kira-kira di mana min 3,4? Min 3,4. X depan, negatif. Ya. 1, 2, 3. Sini ya. Oke, 4. Positif ya, berarti di atas. Nah, min 3 di sini, 4 di sini. Titiknya apa? Titik B. Nah, standar di sini. Berarti vektor posisi titik B, B garis, atau juga dari O ke B. Nah, ini dia. Berapa nih? Min 3,4. Tinggal tarik ke atas. Ini gambarnya ya. Visual gambarnya seperti ini. Nah, ini disebut dengan vektor posisi. Masih kurang? Coba lagi. Misalnya C-nya 1,-3. Kita ambil contoh. C adalah 1,-3. Kira-kira kemana? 1 positif, negatif? Positif. Min 3 negatif Y-nya. Berarti kemana? Ke bawah. Ya, nah di sini. 1, min 3. Tinggal tarik garis. Ya. Vektor posisinya gimana? Vektor posisi C atau dari O ke C adalah ya sama saja 1 min 3. Nah, sudah ada 3 contoh ya. Bagaimana menggambarkan vektor posisi. Bagaimana menggambarkan vektor posisi. Sehingga ini bisa disimpulkan vektor posisi itu adalah vektor posisi P X, Y, maka vektor posisinya posisi titik P adalah nah, vektor P huruf kecil ya panah, atau juga dari O ke P. Vektor O ke P, maka ini sebenarnya tinggal memindahkan bentuknya saja ya. Dari horizontal menjadi vertikal. Nah, ini konsep dari vektor posisi yang lokasinya ada di R2. Lokasinya ada di R2. Lalu bagaimana kalau di R3? Bagaimana kalau di R3? Ini sudah jelas ya? Kan tinggal mundurin aja videonya nanti ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau di R3? Kita coba kalau di R3. C misalnya di R3. Vektor posisi si titik di R3. R3 masih ingat? Ya. R3 adalah 3 dimensi. Berarti begini gambarnya. Nah, gini. Beda dengan Cartesius tadi. Ini X. Ini Y. Lihat ya, beda posisinya. Nah, X, Y, Z. Beda ya. X itu adalah apsis. Y ordinat. Z aplikat. Nah, keterangan. X itu adalah apsis. Y itu ordinat. Maka Z-nya disebut dengan aplikat.
ya, aplikat. Oke, baik. Kita ambil contoh. Nah, mau contoh ya? Contoh, misalnya 496. ABC udah, sekarang kita D. D itu titiknya adalah 496. Kira-kira kemana nih? Ini X ya, ini X, ini Y, ini Z. 496. Kira-kira kemana dulu? Nah, dia nggak pakai ukuran anak-anak, tinggal tebak-tebak saja. 4 di sini 4. Nah, 4. DC-nya, DC 1, 2, 3, 4. Nah, ini X. 9. Mana 9? Y di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Ini 4. Ini 9. Kita ambil tarik garis penghubung di sini. Hubungkan 4 dengan 9. Ya. 6 di mana? 6. Nah, 6. 4, 9, 6. 6 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Nah, kira-kira dia akan ketemu di mana? Nah, ya, akan ketemu di mana? Nah, tinggal kita temukan 4. Dia harus simetris karena ini adalah jajaran genjang, maka ini juga jajaran genjang. Nah, di sini tinggal tarik garis ke atas. Nah, di mana ketemunya? Ini juga ya, jajaran genjang di sini ya. O ke sini. Nah, ini O. Maka ini juga sama. Nah, ini dia. Ini titik D. Oke. Mungkin agak bingung ya. Agak bingung. Biar tidak bingung, kita coba soal selanjutnya. Jadi lihat bentuknya menyesuaikan dengan garisnya. Ini 4 miring. Nih. Nah, garis bantu. Ya, garis bantu. Ya. Garis bantu dengan 4 jajaran genjang. Ketemu di sini, tarik garis ke atas. Ini dulu nih. Nah, ini maka temukan antara 6 dengan 9 ini yang akan sama dengan D. 6 di sini. Ketemunya di sini. D. Maka vektor posisinya ya, vektor posisi titik D itu adalah D, vektor D sama dengan OD adalah seperti biasa 4, 9, 6. Nah, itu aja. Mudah ya. Mungkin masih bingung? Bingung ya? Enggak apa, lebih bagus bingung gitu. Biar bisa dikasih contoh yang lain. Kita kasih contoh yang lain. Nah, di sini aja. Apa? Ya. Oke, contoh kedua. Kira berapa contohnya kira? Kita coba misalnya titik E-nya adalah ini titik E-nya adalah 7 min 2 6. Nah, ini X. Kemudian ini Y. Ini Z. Oke, 7. Kira-kira 7 kemana? Seperti biasa, ini 4 ke bawah, berarti X ya. Maka 7 ke bawah. Oke, 7. Ambil aja di sini 7. Nah, 7. Kemudian min 2. Nah, kira-kira kalau Y min 2 ke sebelah mana? Kalau ke kanan positif ya. Berarti kalau negatif kemana? Ke kiri. Nah, tarik garis di sini, garis bantu. Ya, garis bantu Y. Berarti ini Y yang negatif. Kalau ya di sini. Nah, min 2. Nah, min 2. Nah, kita hubungkan. Nih. Nah, di sini. 1 penghubungnya. Min 2. Kemudian 7 min 2 6. 6 di mana 6? Sini 6. Z. Nah, C-nya bukan C-nya. 6 di sini ya memang. Ya, 6. Nah, 6 kita ambil garis bantu dengan Z. Kira-kira gimana dia? Kan di sini nih. Tanda titiknya, ya. Harus ketemu ini jajaran genjang, ya. Maka juga harus ada jajaran genjang. Oke. Tarik garis atas. Nah, ini di sini. Iya. Ya. Ketemunya di sini.
tinggal tarik garis. Ini kan sama nih, nih. Nah, ini jajan genjang dengan E yang ini, Z min 2 ini dengan Z. Nah, sama. Ini sama dengan ini. Nah, ya. Maka kita tarik garis E, ya. Ini garis bantunya nih. Oke, ketemu. Disinilah dia huruf titik E. Tinggal kalian tarik garis. Oke. Jadi memang ini dibutuhkan sedikit daya khayal terkait dengan menentukan 3 dimensi ini. Oke. Jadi ini sama titik E adalah E sama dengan O ke E adalah berapa tadi? 7 min 2 6. Oke. Ini materi pertama terkait dengan vektor posisi. Nanti Pak Sabar akan sampaikan lagi materi kita yang kedua terkait dengan kesamaan vektor. Mudah-mudahan anak-anak memahami materi tentang vektor posisi, apakah vektor posisi di R2 maupun vektor posisi di R3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.